sama Allah, sama Tuhan yang kau maksud. Tapi ketahuilah iblis bahwa aku tidak pernah takut kepada Allah, karena aku juga sama dengan Allah. Zaman sekarang banyak Pak, banyak orang yang mengaku dirinya hebat, banyak orang yang mengaku dirinya pintar, bahkan banyak orang yang mengaku dirinya Allah sampai tahajud. Benar? Banyak bertanya, kenapa tidak sholat? Untuk apa sholat? Aku sudah kaji diri. Sudah sampai, sudah. Kamu siapa? Aku juga Allah. Allah marah. Enggak, karena kenapa ini saya sampaikan dengan kasar bahkan. Karena sekarang di kampung saya itu banyak pemahaman seperti ini, Pak. Orang udah nggak mau sholat, ngaku-ngaku Allah lagi. Tujuan apa? Maka malam ini perlu saya sampaikan, ngaji itu penting, Pak. Ngaji itu wajib. Supaya apa? Supaya ate ini kuliah sampai mereka oneng antara barengan saya haram, barengan saya kening, barengan saya yang boleh dipakai, mana yang tidak. Maka kalau ada ustaz-ustaz yang di kampung ini ngajar, jangan merasa oh coba tahu. Ngaji itu wajib, alim tidak wajib. Pintar tidak wajib, alim tidak wajib. Alim dan pintar itu hanya bonus. Sementara wajibnya adalah belajar. Belajar apapun, terutama hukum-hukum Allah. Jangan merasa oh untuk apa aku belajar di masjid. Ya Allah ya Rabb. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf saja, maka aku pantas menjadi hamba bagi dirinya. Bagaimana kepada Nabi Muhammad SAW? Semalam makin gula sampean salawatan. Inna awlan nasi di yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ibu-ibu sambil ibu-ibu sambil gendong anaknya baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sambil motong ya Nabi salam alaika, sambil nyucuk. Apa nyaman itu anaknya? Itulah. Ya Nabi salam alaika. Setan tamat semua. Sampai ngocak puja, ya Nabi salam alaika. Mon bini dah kikir tok, pernah aku kikir bini nama. Pernah aku matang ramai bini ni cerewet kafe. Lumayan dah itu. Ya Allah ibu, kalau bapak-bapak, kalau istri bapak suka marah, mun bini sampean suka cewek, itu biasa. Ternyata kadang-kadang perempuan itu lebih berbahaya dibandingkan dengan jin. Yang ketawa ngerasakan kayaknya. Perempuan itu, istri kita itu Pak, kadang-kadang lebih hebat dari jin Pak. Menoreng kemasukan jin macam di Fatihah ambu. Coba gini ke sampai. Bapak kikir ke sampai. Ini ke anak gue nomor 2 gue nih. Tuh letak ngerti jangan coba. Jangan gue ada kuminya coba. Aduh Pak, kula menika Pak. Saya kumik macam ni. 34 tahun kula Pak. Saya kumik macam. Kula saya acara mulai tahun dulu petok. 33 tahun. Tapi kula mau acara macam Pak. Kula saya heran. Bini kula tak nak acara ceramah. Tak pernah aku lihat komunitas dakwah mau ceramah kan macam tak itu. Ku itu mesti itimban koman. Allah paham saya baca pakun pada kan sudah 20 tahun yang lalu. Ceramah pada persis. Kenapa? Depan bini sama. Heran aku ini mata ada saya kerumpai sekali. Jago sih. Kenapa begini? Lele saya, bahkan nasi berlebih. Aduh, neng bega mak. Sampai kenapa anda lagi malu bilang gini?
Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah umat manusia ketika manusia itu tidak kenal Allah, kemudian diperkenalkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang dulu yang tidak kenal ibadah diperkenalkan ibadah salat. Dalam orang sampo cerai Rasulullah diperkenalkan zakat dan sedekah. Dulu orang yang haji dan umrah itu bertelanjang kaki dan bertelanjang pakaian di sekitar Baitullah, maka Rasulullah mengembalikan syariat itu sebagaimana syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang yang patokan bertetangga ke dalam sebelum Rasulullah pakainya sehingga sampian man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang percaya dan iman kepada Allah dan percaya akan pembalasan Allah di hari kiamat, maka hati-hati jagalah tetanggamu. Mun sarona sandi tetangga ampo garang, mun sampoten andi tetangga ampo melerok. Ampo mak. Mak. Ayo matang rambai kan benar itu. Kan orang seperti ini pakai tamu. Dukung ibadah bulan jauh. Arab pahan orang, haji anur dan bentuknya besar. Ya kita bentuknya besar, saya pinter. Malah bi Rasulullah orang bukan orang tahu macam toleh bi Rasulullah ya Karim. Karena Allah mengajarkan wa'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah mengajarkan manusia yang tidak pintar menjadi pintar. Saya bukan yang pintar bi Rasulullah, saya cerai begitu dermawan. Saya ingat malam mangkin kul bersampai salawat dan pembennya. Maka kata Imam Al-Hafidz As-Suyuti, yang patut untuk dilakukan pada bulan ini adalah 3 perkara. Pertama, perbanyaklah membaca Al-Quran, membaca istighfar, membaca salawat kepada Nabi Rasul, dan ditambah lagi perbanyaklah bersedekah. Tadi mau secereh, ambu secereh. Siapa tangan aku menentang lo? Di noreng yang kakaknya di sini sambel. Gak bila kaki je bu. Kunggu mana kerja nah, kunggu ada nah. Ini kita nor, ini nor. Nek saudari, ini lagi. Benar. Nor ini nor. Campuran garang lagi nor. Kunggu ni ada hukum nor. Makin nor. Benar. Garang lagi aja gini nor. Kau tu mungkin berdengar ya. Kau tak pengajian, ada tang benda kepiri ya. Entah tang menjadi, tang lumopo, tang telopopo, tang benda kepiri ya. Ini kesederhanaan benar-benar. Ini keluarga saya. Walaupun kita tidak satu keturunan, tapi kita dipersatukan oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Sesama orang beriman kepada Allah, hakikatnya dia adalah bersaudara. Wa aslihu, maka saling berbuat baiklah di antara kalian. Yang merasa dirinya Jawa tenang, ini ada Madura yang siap-siap. Yang merasa dirinya Melayu tenang, ini adalah saudaramu. Yang merasa dirinya Dayak Muslim tenang, ini adalah saudaramu. Yang merasa dirinya Bugis tenang saja. Kita duduk di masjid ini adalah tempat paling aman di muka bumi ini. Bahkan dalam hukum fikih, mod orang andi otang tak ning taki le masjid. Jadi ibu, aduh, alhamdulillah. Musim kena kredit tentak mari nak kau tamunya di masjid. Orang tu haram masuk dengan dunia masjid. Siapa tu yang nak ke masjid? Kakak lagi rumah sawit bisa tanding. Kecuali orang seagungi berhukum Allah dalam masjid. Mun alak mun agungi. Kalau bicara selain hukum Allah dalam masjid itu haram. Yang boleh hanya yang berkaitan tentang amal dan ibadah kepada Allah. Kalau bicarakan tentang uang, tentang rezeki itu nanti di luar. Karena malam ini kita berada di tempat paling baik di muka bumi. Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman, kata Rasulullah. Kalau kamu melihat orang lain itu masuk dalam masjid, saksikanlah bahwa orang itu keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja sampai di masjid ini sampai disebut orang beriman oleh Allah. Sampai duduk di masjid ini pasti masuk surga sampean. Kan toju sampai masuk surga. Apa boleh bejeng rakaat? Lo berapa bejeng pas kalah Quran? Lo berkalah Quran keleman sampean. Pasti orang benar.
Setiap orang soleh gara-gara masuk masjid kita pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam hari ini kita bermaulid bersama-sama. Kita mau baca Thaibah, kita baca Sintud Duran, kita boleh baca bersanji, ataupun baca salawat yang lain tidak masalah. Salawat selanjutnya boleh, yang pendek boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad boleh. Kalau yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana orang yang bermaulid? Apakah Nabi pernah mencontohkan? Maulid itu Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dari sahabat Abu Qatadah al-Ansari. Ustaz zaman waktu saya berapa menit? Bebas. Bebas. Bukan sebebas-bebasnya kamu nih. Rasulullah pernah ditanya ke sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda senang puasa Senin? Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil Itsnain. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda senang puasa Senin? Nabi menjawab, fihi wulidtu. Aku lahir pada hari Senin, wa fihi alayya unzil, dan pada hari Senin pula Allah menurunkan Al-Qur'an kepadaku, maka aku senang berpuasa pada hari Senin. Artinya Rasulullah pernah mengingat hari kelahirannya. Lantas bagaimana dengan kita? Kalau Rasulullah saja mengingat hari lahirnya, kenapa kita tidak mengingat Rasulullah? Dengan cara memperbanyak beramal salih, dengan cara banyak beristighfar kepada Allah di bulan Rabiul Awal, dengan cara banyak membaca Quran di bulan Rabiul Awal, dengan cara bersedekah di bulan Rabiul Awal, insyaallah rezeki sampean akan menjadi rezeki yang barakah. Nikmat sampean akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur sampean akan menjadi umur yang barakah. Yang sakit akan disembuhkan oleh Allah. Yang dalam masalahnya akan dikeluarkan oleh Allah. Yang punya problem rumah tangga, insya Allah problem rumah tangganya akan selesai. Yang punya hutang sekalipun, insya Allah barakahnya maulid, barakahnya sedekah, insya Allah hutang sampean secepatnya akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lo bercerai-cerai. Saya ingatin. Yang terakhir, masih lama kan? Ibu-ibu, mun laku sampian takut sampian tak sedekah, berdoreng lebar sampian mengeluarkan saya dan anak. Olok nak gini. Apa tanya? Hari bulan Maulud na hari Rabiul Awal. Engkau ingat ke Rasulullah senang nggak sedekah. Sama dengan maulid. Artinya mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasulullah senang berbuat baik kepada orang lain. Ikuti Rasulullah. Rasulullah itu adalah panutan saya. Rasulullah itu sedang berbuat baik, maka saya harus berbuat baik. Rasulullah sedang sedekah, saya harus senang bersedekah. Rasulullah sedang sujud, saya ikut kepada sujudnya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah contoh utama. Tidak ada tanding, tidak ada banding kelak di hari kiamat. Ketika manusia tidak ada tempat untuk bernaung, kita hanya akan bernaung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat Allah mengingatkan, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pagi dengan hari kiamat kepada Allah. Gulbat sampeyan yang memancing 500 tahun, Pak. Kurang sampai mancing 500 tahun. Kita diberdirikan oleh Allah di yaumil mahsyar. 500 tahun lamanya tanpa pengadilan. Lihat tanya aku, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Pada berpangkit. Coba sampai juga berumpuk. Sampai situ kan aku HP, situ kan aku HP gitu. Makin pada 4 orang yang mijat, aku pada saling pungin. Sibuk di HP masing-masing. Jadi bila saya ajak teman-teman maksudnya apa? Kelak lebih parah lagi, Pak. 500 tahun kita akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian berdiri di depan pengadilan Allah tanpa sebuah pertanyaan. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Malaikat pun semuanya berdiri, jin berdiri, manusia berdiri, makhluk yang lain berdiri tanpa pengadilan selama 500 tahun. La yatakallamuna. Mereka tidak saling berbicara. Illa man adina lahu rahman, kecuali seseorang yang mendapatkan izin dari Allah, wa qala shawaba, dan dia akan menyampaikan itu dengan sebaik-baiknya, dan itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak kok sampai Rasulullah tak kenal kemuliaan sampean mah. Mau sampai Rasulullah tak kenal kemuliaan sampean kan mah kemuliaan sampean. Maka dari sekarang biasakan kita bersalawat kepada kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri Allahumma sholli ala Muhammad, sambil duduk Allahumma sholli ala Muhammad, sambil tiduran Allahumma sholli ala Muhammad, pakai sepeda motor Allahumma sholli ala Muhammad, sambil bekerja Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah hati sampean tenang, jiwa sampean tenang, rezekinya akan ditambah oleh Allah, hidupnya akan lebih berbahagia, anaknya yang degil-degil, anaknya yang nakal-nakal akan disembuhkan oleh Allah. Mun anak takut andi anak, khawatir kita punya anak yang namanya anak kecil Pak, yang namanya anak kecil suka ada yang degil. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Ambilkan air, tapi air tetesan hujan yang tidak kena kebancuran. Pas hujan deras, Bapak ambil ember, Bapak kemudian simpan di tengah berdasarkan firman Allah, wa anzala minas sama'i ma'an mubarakan. Karena Allah itu menurunkan air hujan dari langit itu adalah air yang barokah. Simpan di tengah halaman, kemudian setelah selesai hujan angkat, bacakan sholawat sebanyak-banyaknya, mandikan kepada anak Bapak sebagian sedikit saja diminumkan, maka insya Allah yang nakal-nakal itu akan sembuh. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika namanya disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menurut penelitian para ilmuwan di negara barat sana, ketika dibacakan lafaz Allahu Muhammad, maka air yang ada yang kita bacakan itu akan menimbulkan efek yang besar. Orang bertanya sama saya, Pak Ustaz, sampean itu dari dulu kan dikenal memang seperti ini. Ini Ustaz zaman ini tahu saya persis dari tahun 90 berapa? 96 ya. 95. 96. Saya kalau ngajar sejarah dulu ya. Saya kalau ngajar sejarah, saya nggak pernah melihat buku. Saya kalau ngajar ilmu tafsir, saya nggak pernah melihat tafsir. Cukup kamu bacakan bab pertama, kedua, dan ketiga. Saya bacakan. Ya, ini penjelasannya begini. Rahasianya apa Pak? Saya bacaan tidak banyak. Saya tidak bisa zikir banyak. Cuma bacaan saya adalah sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kula baca sholawat bukan yang dibeli orang Pak. Sampean kalau mau sampean dari anak-anak soleh, anak-anak sampean, banyak baca sholawat. Orang baca sholawat pada Pak, tak ada saya tolak Rasulullah. Kalau sampean berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika wa ishrif 'anna syarra ma qadait. Itu bisa ditolak oleh Allah. Sampean berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzabannar, bisa ditolak oleh Allah. Sampai berdoa Allahumma inna, itu bisa ditolak oleh Allah. Tapi kalau sampean mengawali doanya dengan salawat, tidak mungkin doa sampean itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu sunnah muakkadah. Tapi di dalam salat dia menjadi rukun. Sampean kalau tidak baca salawat dalam salat, batal salat sampean. Kapan kita baca salawatnya? Waktu tahiyat. Ketika kita bertahiyat, tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu ini Rasulullah, waktu itu Rasulullah assalamu alaikum, dijawab tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak mau senang sendirian, Nabi tidak mau masuk surga sendirian, maka kemudian Nabi melanjutkan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Berarti saya sampean semuanya insya Allah kelak akan masuk surganya Allah, sebab yang menjamin adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama, kasihan anak-anak kecil ini Pak, sudah gelisah-gelisah dari tadi. Kebantel meninggal sampai berui. Lekuk boleh. Lekuk boleh. Karena besok pagi saya harus di Pondok Indah Lestari jam 8. Habis jam 8 kemudian Ba'da Dhuhur saya berangkat ke Kumpai. Pulang sebentar kemudian sorenya, rupanya sore itu saya di Siantan. Sore itu habis selesai di Siantan, kemudian malamnya saya di Kota Baru. Ada orang nanya sama saya, enak sampai jadi kiai Ustaz, nyaman di mana nyok. Ada yang bilang sama saya, enak jadi dai Ustaz, udah enak. Kenapa?
Yang enak itu ya di rumah. Yuk baju sambil tinggi, duduk di rumah, kumpul sama keluarga. Kalau dakwah nggak enak, tapi bahagia. Bahagianya di mana, Pak Ustaz? Apakah Ustaz senang jalan? Bukan. Dulu Ustaz Zaman saya ingatkan lagi, sebagaimana ceramah saya kemarin, bahwa dakwah itu bukan profesi. Ustaz Zaman kalau diundang misalnya dikasih amplop senang? Enggak juga. Kalau enggak dikasih amplop senang? Ngedumel. Paling makhluk Pak Johnson Kolnya. Orang ini. Selanteng, biasa. Ini Pak. Saya kasih tahu sama calon dai muda yang masih pesantren itu. Kuncinya adalah sabar dan ikhlas kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dakwah itu Pak. Benih sambut betul. Saya dakwah, wah nyampe tempat acara. Ya Nabi Sallam, Wala'al Badru Alaina. Lihat yang ditunggu bening bengal. Kerja laskar Sakira, Mak. Saya ditunggu sama laskar Sakira. Wah, masya Allah, saya dijemput. Tapi Rasulullah bukan dijemput, Mak. Rasulullah berdakwah itu dilempar, dicaci maki, bahkan dilempari kotoran, bahkan diancam dibunuh. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah malah balik mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku yang masih belum mendengarkan dakwah ini, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Ya Allah, Ustaz Zaman seandainya dakwahnya dihina oleh orang lain, biarkan saja. Seandainya Ustaz Zaman dakwahnya ditolak oleh orang lain, biasa saja. Kita dakwah masih disambut oleh orang, kita dakwah masih dikasih makanan sama orang. Bagaimana dengan Nabi dulu berdakwah? Biasa saja. Saya ditanya bagaimana perasaan Ustaz dakwah, ya biasa saja. Maksudnya Ustaz, ya kalau nggak ada apa-apanya ya biasa-biasa. Ustaz kan biasa ceramahnya di Jawa Tengah, iya. Biasa saya 2 bulan sekali di Jawa Tengah. Bening kampung Jawa, Pak. Jawa Tengah sana. Waktu Ustaz kalau ke sana minta bayar, ya enggak. Ya mau tabri harga dulu. Dibayarin. Ustaz kalau berangkat ke Jawa Tengah, berangkat ke Jakarta, berangkat ke Bandung, berangkat ke Medan, ceramah biasa saja. Apa perasaan Ustaz? Tidak ada. Saya hanya bertemu dengan saudara-saudara saya yang mungkin pernah mendoakan saya dalam sholatnya. Kalau sampai jalan terpangki, sudah tahu boleh saya mau jadi itu tak terpangki. Sudah tahu dua boleh tak terpangki mungkin tahunan. Tapi kita sering bertemu dalam doa. Ketika ibu masuk masjid, bapak masuk masjid, Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, semua orang muslim lagi yang muslim gini, kalau sampai tak kenal. Jawab ibu di masjid selain Allahumma arham li ummati Muhammad. Berikanlah kasih sayang, turunkan kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Berdoa lagi sama Allah, Allahumma arhamhum. Bahkan orang yang saya mati bangki sambil gitu lagi, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum. Saking bagus orang Islam itu, Pak. Sampai yang terakhir, jaga persatuan di antara umat, jaga persatuan di antara kita semuanya. Mumpung ada ustaz-ustaz yang mau ngajar ngaji, mungkin ada ustaz-ustaz yang siap mengajarkan ilmunya, yang membagi ilmunya, silakan. Dakwah Islam sudah bagus di tempat ini. Lambek kita tadi, kita lambek masjid kaju tadi lambek. Kaju tadi. Lah karena ini gitu kan. Di sebelah sini memang tempatnya. Kasah, oh gitu ya. 25 tahun yang lalu masjid ini masih sederhana, tapi masjidnya sekarang sudah sangat bagus. Tinggal mengisinya saja. Abangun masjid gampang, tapi ngisena repot. Mikir, ngisena repot. Ngisena Allah alam. Ngisena ini luar biasa repot. Maka ibu-ibu yang sudah ada pengajian dan majelis taklim, teruskan dan lanjutkan majelis taklimnya. Mudah-mudahan ke depan majelis-majelis ini semakin tumbuh kembang di masyarakat dan pengajian-pengajian di masjid juga semakin lebih baik. Terima kasih kepada Ustaz Kamal Zaman dan panitia yang lain yang sudah menggagas acara malam hari ini. Mari nanti dalam berdoa kita itu ingat pada bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasih."
Allah itu tidak akan menerima doa seseorang kalau dia berdoa kepada Allah dengan hati yang keras. Seperti apa hati yang keras? Berdoa tapi nolak. Seperti apa? Begini. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, tidak dikasih pun tak apa-apa ya Allah. Ya Allah, seperti boleh ya Allah, orang lain aja ya Allah. Tidak boleh. Memang ketua kau dipimpin orang lain begitu. Jadi Allah itu tidak akan menerima doa seseorang kalau hatinya keras dan sombong kepada Allah. Maka nanti dalam baca firman, mari kita lembutkan hati kita agar Rasulullah SAW hadir dalam hati kita, agar Rasulullah berkenan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Maka sekarang terima kasih kepada seluruh panitia acara, khususnya Masjid Nurul Jannah yang 25 tahun yang lalu saya